Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan rahmat-Nya, menambahkan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini marilah kita belajar bersama yang berkaitan dengan zakatul fitri atau zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakatul mal dan zakatul fitri. Tapi pembahasan spesifiknya adalah di sini adalah membahas tentang zakat fitri. Karena banyak dari para pengurus masjid, takmir masjid yang mensalahartikan tentang bagaimana zakat fitri itu atau zakat fitrah itu. Dasar hukumnya adalah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 110 dijelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini dasar hukumnya, yaitu dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian dasar yang kedua dalam surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuyakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini dasar hukumnya, saya ambilkan dua. Siapa yang berhak menerima zakatul fitri maupun zakatul mal? Allah sudah menjelaskan dalam surat At-Taubah, surat ke-6, ayat 60, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang ditetapkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada 8 orang yang mendapatkan zakat, tetapi apakah ini termasuk zakatul fitri atau zakatul mal? Karena pembahasannya adalah zakatul fitri, maka kita bahas kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan oleh beberapa takmir masjid yang kurang memahami ayat ini. 8 orang yang mendapatkan zakat itu adalah diutamakan fakir dan miskin. Siapakah fakir miskin itu? Fakir miskin itu artinya orang yang tidak memiliki suatu kebutuhan, jadi orang yang tidak memiliki sesuatu untuk kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan mereka sehari-hari itu tidak ada. Makanya dia disebut fakir miskin. Tapi pembahasan yang lebih detailnya adalah amil. Amil itu siapa? Amil adalah lembaga atau perorangan yang mengurus zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, atau dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Maka apakah pengurus-pengurus masjid atau takmir itu sebagai salah satu amil? Wal amilina, apakah itu termasuk di sana?
Kalau mereka mendapat, itu berarti ada sebuah kesalahan, karena amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah mereka yang mengurusi zakatul fitri, bukan zakat mal di sini. Maka dia tidak mendapatkan bagian dari zakat fitri itu. Karena dia bukan amil. Amil itu adalah tugasnya mengambil, menghitung, kemudian mentasyarufkan kepada yang berhak 8 itu. Tetapi dalam konteks ini yang disebut dengan takmir masjid atau pengurus masjid atau panitia zakatul fitri itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Maka ini hal terpenting yang harus kita ketahui. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan untuk zakatul fitri? Yang dikeluarkan adalah 2,5% dari makanan pokok. Kalau makanan pokok kita adalah beras, maka kita memberikan dengan zakat beras. Tetapi kalau makanan pokok yang lain, maka sesuai dengan makanan yang ada di dalam mungkin kota, negara, dan lain sebagainya. Artinya makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Bagaimana cara mentasarufkan? Itu ada beberapa hal. Boleh yang pertama kita mentasarufkan kepada fakir miskin sendiri, itu diperbolehkan. Atau kepada amil zakat. Amil zakat ini yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Contohnya itu ada BAS dalam Kementerian Agama, kemudian Layismu itu di lembaga Muhammadiyah, kemudian ada Layisnu itu dari Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Ini adalah salah satu contoh resmi yang dinamakan amil. Nanti di dalamnya itu boleh mengambil zakatul fitri atau zakatul mal, itu diperbolehkan. Tapi untuk kepemerintahan atau untuk pengurus masjid maka tidak berhak untuk mendapatkan. Kemudian boleh untuk khusus zakatul fitri boleh diberikan kepada panitia zakat, khususnya takmir masjid itu. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan adalah yaitu diserahkan kepada fakir miskin sendiri atau diserahkan kepada amil zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, kemudian diberikan kepada panitia zakat. Jadi harus bisa membedakan panitia zakat dan amil, itu harus bisa membedakan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit pencerahan. Semoga kita sebagai hamba Allah bisa belajar bersama, bisa menelaah Al-Quran, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.